Karena kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, hari ini kita bisa masih terus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tuntunan tersebut Al-Quran dan Sunnah. Semoga sampai akhir hayat kita tetap menjalankan Allah dan Rasulnya tersebut dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah sampai menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita seorang mukmin, seorang muslim menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dengan kita senantiasa menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai contoh dalam kehidupan kita, maka iman Islam kita tidak perlu ditanyakan. Karena keimanan dan keislaman itu berdasarkan sunnah Nabi SAW. Salat kita dengan sunnahnya, saum kita dengan sunnahnya, membaca Al-Quran kita dengan sunnahnya. Semua yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala disandarkan dengan sunnahnya, pastilah sempurna dalam kehidupan kita. Semoga dengan itulah kemudian Allah memudahkan kita untuk senantiasa menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan keseharian kita, dan insya Allah kelak nanti kita akan bersama Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, azakumullah wa as'alukum fi hayatikum. Al-Quran merupakan kalamullah. Sejak dulu, sejak diturunkan pertama kali kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang tetap kalamullah, firman Allah Ta'ala. Karenanya yang paling penting menyikapi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa kita memiliki sifat at-tawadhu bil Quran. At-tawadhu bil Quran. Bagaimana kita senantiasa tunduk dengan Al-Quran, dengan kalam Allah. Bainal Qur'ana mu'allimun liman arada al-ilma. Maka sesungguhnya ketika kita at-tawadhu, menyikapi terhadap bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi mu'allim, menjadi pengajar bagi kita yang membutuhkan ilmu, tentu dengan sunnahnya. Bainal Qur'ana tabibun liman arada al-ilaja min ayyi maradin nasaqah min. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah pengobat, dokter, penyembuh bagi siapapun yang ingin sembuh dari segala penyakit, baik penyakit secara fisik maupun penyakit hati. Bainal Qur'ana mursyidun liman arada al-irsyad. Dan sesungguhnya Al-Quran itu merupakan memberi petunjuk bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, berharap untuk mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya dan lain-lain. Karenanya bagaimana kita senantiasa menjadikan Al-Quran senantiasa menjadi imam untuk kita, selalu di depan, menjadi pelita, menjadi penerang dalam kehidupan kita. Allah menyampaikan dalam firman-Nya pada surat Shad ayat 29, Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran ini kitab, berupa kitab catatan, kitab anzalnahu, kami turunkan, ilaika kepada Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Selalu membawa kebaikan-kebaikan. Mubarak yang penuh dengan keberkahan, yakni senantiasa membawa kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita. Mubarak selalu memberikan maslahah dan manfaat yang besar untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Mubarak akan mendatangkan berbagai macam hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Itulah makna dari mubarak, keberkahan. Karena untuk kita menjadikan Al-Quran ada nilai-nilai tambah untuk kebaikan kita, dunia dan akhirat kita, maka Allah katakan liyadabbaru ayati, hendaklah mereka mentadabburi ayat-ayatnya, memahami
mengerti dan tahu persis apa makna yang terkandung pada ayat-ayat Al-Quran, apa yang kita baca. Dia tahu ayat ini, paham apa yang menjadi maksud dari ayat itu yang Allah firmankan kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa yang diwahyukan Allah Taala kepada Rasulullah seperti apa yang kita harapkan pula mendapatkan keberkahan dari Allah Taala. Ketika Rasulullah SAW beberapa kali berharap untuk ayat itu turun, pernah beberapa lamanya Rasulullah menunggu untuk mendapatkan ayat Allah Taala, tapi tidak kunjung tiba, sampai merasa sedih seakan-akan Allah meninggalkannya. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu kemudian Rasulullah SAW merasa senang dengan ayat itu diturunkan kepada beliau, diwahyukan kepada beliau. Begitu senangnya, begitu bergembiranya, begitu sangat antusiasnya Rasulullah SAW mendapatkan ayat Al-Quran. Apalah kita seharusnya melebihi kesenangan Rasulullah SAW. Rasulullah langsung ditakdir, ditarbiyah, dididik, dibentuk oleh Allah Taala yang pendidikan dengan tarbiyah yang sempurna. Langsung kita pun demikian seharusnya merasakan begitu indahnya, merasa begitu senangnya ketika ayat Al-Quran kita dapatkan, dan sesungguhnya itulah sama dengan ketika Rasulullah ditakdir oleh Allah Taala dengan ayat Al-Quran. Apa bedanya ketika Al-Quran kita baca sekarang dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Sama. Kalau Rasulullah sampai menangis ketika mendapatkan ayat-ayat Al-Quran diwahyukan kepadanya, sampai bergetar menerima ayat Al-Quran, kita pun demikian seharusnya merasakan dengan kegembiraan yang bergetar hati kita, dan itu tanda keimanan kita kepada Al-Quran. Tidak terlihat ayat zadat imanan. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, zadat imanan, bertambah keimanannya. Seharusnya demikian. Karena Allah memberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Pertanyaan ini bukan berarti kita harus menjawabnya, tapi sebuah pertanyaan yang isinya adalah penegasan. Di dalam surat Muhammad ayat 24 Allah katakan, afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala tadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka ada keinginan untuk mentadabburi Al-Quran? Pasti akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Am ala qulubin aqfaluha, atau sama sekali mereka tidak mempelajari, mendalami Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, kami tutup hati-hati mereka sehingga mereka tidak paham dengan apa yang dibaca Al-Quran tersebut tanpa mentadabburinya. Apa artinya dari ayat yang mulia ini? Allah memberikan penekanan bagi kita yang mempelajari Al-Quran, Allah mudahkan. Yang mau memahami Al-Quran, Allah akan mudahkan. Allah akan berikan hidayah petunjuknya untuk senantiasa terus ada kecintaan, kerinduan dengan ayat Al-Quran dibaca, kemudian memahaminya, tunduk dan sujud di hadapannya, bertambah khusyuk. Tetapi ketika mereka sudah tidak mempelajarinya, tidak mendalaminya, tidak mentadabburinya, ayat-ayat Al-Quran yang dia baca, dia semakin jauh dari petunjuk Allah Taala karena dia tidak memahaminya dan Allah tutup hatinya. Waliyadzubillah. Kenapa demikian? Karena luar biasa Al-Quran ini merupakan pengajaran yang luar biasa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dalam surat Yunus ayat 57-58 Allah menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, pengajaran min rabbikum, dari Rabb kalian, ajaran Allah Al-Quran.
wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh dari segala penyakit-penyakit hati, yang memiliki hati yang senantiasa ada sifat hasud, sifat ghibah, dengki, ujub, su'udzon, riya, sum'ah dan lainnya. Dalam ayat yang mulia ini Allah akan sembuhkan dengan Al-Quran apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, wa hudan dan petunjuk, wa rahmat dan sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Karena Allah katakan, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah ini Al-Quran, wa bi rahmati, dengan rahmatnya ini, fabidzalika, maka dengan itulah falyafrahu, mereka bergembira, bersenang-senang, wa khair lima yajma'un mimma yajma'un, dan dia adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Atau dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah katakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajrun kabira. Inna hadzal Qur'an, sunnah Al-Qur'an ini, yahdi, dengan petunjuk atau menjadi petunjuk, lillati hiya ahsan, pada apa-apa yang terbaik, hiya aqwam, yang terlurus, yang paling lurus, aqwam. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, mereka yang melaksanakan amal-amal kebaikan, anna lahum ajrun kabira, sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Atau dalam surat yang lain, surat Syura di ayat 52-53 Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Kadzalika, demikianlah auhayna ilaika, kami telah wahyukan kepadamu, ruhan. Istilah Al-Quran dalam ayat ini disebut sebagai ruh, penguat, ruhan, pertolongan, min amri, dan perintah kami dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma kunta tadri, kamu tidak mengerti, kamu tidak paham, mal kitab, apa itu kitab Al-Quran, walal iman, dan kamu tidak mengerti tentang al-iman sebelumnya. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran ini nuran, sebagai cahaya, penerang, nahdi bih, dengan itulah kami berikan hidayah, petunjuk, man nasya, kepada siapapun yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, latahdi, sungguh akan memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, ila sirat mustaqim, ke jalan yang lurus. Siratullah, yakni jalan Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa fil ard, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala, ketahuilah, ilallah, kepada Allah, tasirul umur, segala urusan kembali. Ayat ini memberikan satu gambaran bahwa Al-Quran ini betul-betul membawa cahaya terang benderang bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita. Dengan itulah kita akan tahu mana yang harus kita jalani dalam kehidupan kita dan mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Karenanya sebagai penguat, di dalam surat Ibrahim ayat 1 Allah mengatakan, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitabun, Al-Quran ini kitab, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu, ilaika, kepadamu. Tujuannya adalah litukhrijan nas, agar kau mampu mengeluarkan manusia minadh dhulumat, dari kegelapan, ila nur, ke cahaya terang benderang.
Hijrahim dengan izin Rabb mereka Allah Ta'ala ila siratil azizil hamid, ke jalan yang Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Karena menjadi pertanyaan yang sangat mendasar, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, bermuamalah dengan Al-Quran keseharian kita. Sebagaimana tadi Khatib sampaikan, Al-Quran adalah merupakan kalam Allah, maka berarti berinteraksilah terus setiap waktu dan setiap saat dengan Al-Quran. Sama ketika Rasulullah menerima Al-Quran diwahyukan kepada beliau, Allah berinteraksi dengan Rasulullah SAW, atau Rasulullah berinteraksi dengan Allah lewat Al-Quran. Bisakah kita seperti itu yang Rasulullah merasakan, berinteraksi dengan Al-Quran sama dan berinteraksi dengan Allah? Allah berfirman, memberikan pengajaran kepada Rasulullah untuk melakukan ini dan itu. Kita pun demikian. Karena yang pertama, senantiasa kita mendawamkan al-istima', mendengarkan. Al-istima' maknanya bukan hanya mendengar. Al-istima' dari kata dasar sanya ditambah dengan al-cindanta. Artinya di situ ada talab, ada perintah dari Allah Ta'ala untuk bukan sekedar mendengar, tapi betul-betul memperhatikan, betul-betul fokus ya terhadap ayat yang kita baca atau yang kita dengarkan. Allah memberikan satu statement dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, entah itu yang dia baca atau yang dibacakan oleh orang lain, fastami'u lahu, maka perhatikan terhadap bacaan tersebut, maka dengarkan dengan seksama, maka fokuskanlah pikiran dan hatimu terhadap bacaan tersebut. Wan situ dan diam, artinya jangan melakukan apapun ketika mendengar Al-Quran yang kita dengar atau yang kita baca. La'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ayat ini memberikan satu gambaran yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, fokus terhadap ayat yang kita dengarkan untuk dimasukkan dalam hati kita, dipahami, dimengerti, direnungkan dan dihayati. Dengan itu semua kita bisa mengamalkannya. Itu yang dimaksud. Apalah bisa kita melakukan itu kalau kita tidak paham? Apalah artinya ketika kita baca Al-Quran dan kemudian tidak paham sampai hari ini? Adakah kita akan jadikan Al-Quran sebagai yang penting dalam kehidupan kita? Dan kita harapkan sebagaimana Rasulullah berharap agar ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebagai petunjuk untuk bisa disampaikan kepada umat manusia saat itu. Kita pun demikian. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus mengharuskan diri kita, menginzakkan diri kita untuk bisa memahami Al-Quran yang kita baca. Kalaulah kita tidak mampu baca dengan langsung paham, maka kita bisa minta bantuan dengan Al-Quran terjemah. InsyaAllah para mutarjim, penerjemah dari Departemen Agama cukup selektif ya, mereka menerjemahkannya dan berhati-hati dalam menerjemahkan. Karena ketika kita memahami Al-Quran dengan istima', dengan betul-betul memperhatikan ayat yang kita baca, dipahami, dimengerti, tujuannya bisa merenungkan dan menghayatinya sekaligus mengamalkannya, maka akan betul-betul ada nilai tambah dalam kita membaca Al-Quran tersebut, menjadi pengajaran dari Allah untuk kita semua. Dengan itulah kemudian Al-Quran menjadi dzikra, menjadi sesuatu yang terus kita ingat dalam pikiran dan hati kita, menjadi pelajaran dari Allah untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Karena tujuan dari Al-Quran itu diturunkan bukan tujuan dari bacanya, tapi mengerti, memahami, langsung kita bisa
menjalankan perintah Allah Taala tersebut. Itu yang menjadi harapan kita. Semoga dengan apa yang Khatib sampaikan, yang mungkin tidak seluruhnya disampaikan bagaimana kaifiat kita bermuamalah dengan Al-Quran, menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan Al-Quran, untuk memahaminya sampai kita bisa mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada Indonesia tercinta. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang taat kepadanya. Kalau sudah taat, kalau sudah bertakwa beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi janjinya di dalam Al-Quran. Maka Allah akan berkahkan negeri tersebut. Dari mana saja? Dari langit, dari bumi, dari air, dari langit, dari api, bahkan dari air sekalipun, dari angin. Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semua. Dengan catatan taat dulu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lakukannya setelah Allah berikan kita rahmat, menjadikan negeri kita menjadi negeri yang merdeka, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan dimanapun saja kita berada. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kita akan menjadikan
hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita untuk menjadi orang yang baik di dunia dan sampai dengan akhirat kelak. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita amalan yang kedua agar kita terus bisa mendapatkan kebaikan di dunia bahkan sampai nanti di akhirat, yaitu lisanan dzakirah. Lisan atau lidah yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadirin, mengingat ini tidak langsung kepada Allah. Berbicara tentang kemerdekaan perlu kita bersyukur kepada Allah, perlu salat perlu, tetapi di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita manusia sosial dan bahkan dihadirkannya oleh Allah kemerdekaan Republik Indonesia yang kita dapatkan sekarang, yang anak-anak kita semua bisa menjalankan ini adalah semua rahmat Allah tentu, dan tetapi wasilahnya juga terdapat para pahlawan-pahlawan kita dan pejuang-pejuang kita, bahkan ulama-ulama kita yang mengorbankan darah, tenaga, bahkan nyawanya untuk tanah air kita di Indonesia. Oleh karenanya kita nggak boleh diam, kita nggak boleh hanya oh begitu ya udah. Nah, tidak hanya mengingat saja, bahkan di dalam Al-Quran kita wajib berdoa diri Fatihah, diri istighfar, karena Allah yang langsung bilang Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kalau ada yang kirim doa Al-Quran, yang kirim Fatihah, kirim istighfar, memang sudah disuruh sama Allah. Apa kata Allah? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna, orang-orang beriman sebelum kami. Istighfar saja bisa Allah terima, apalagi Al-Fatihah, apalagi surah yang lain. Dikasih satu baru istighfar. Dengan istighfarnya kita kepada orang tua kita, istighfarnya kita kepada guru-guru kita, istighfarnya kita kepada para ulama kita, istighfarnya kita kepada para pahlawan kita, insyaallah bukti kita alam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita sudah bersyukur kepada manusia, maka otomatis kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan kita bersama-sama mengingat kembali kemerdekaan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Syariat Islam yang kita jalankan jangan sampai semudah begitu saja mampu untuk dilupakan. Sudah dari kecil mungkin akhirnya menjaga aurat, tetapi di sisa waktu yang hanya sebentar saja merelakan dan harus membuka auratnya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Oleh karenanya anak-anak kita jaga, dan anak-anak kita pantau terus bagaimana kebiasaannya di luar, di sekolah dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang tua juga wajib untuk mengetahui daripada ilmu agama, karena di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan dia itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia agama. Maksudnya gimana? Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya. Rasulullah bilang begini, belum ada kebaikan di dalam diri kalian semua. Lalu sahabat semua melihat Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu, kami sudah seperti ini, kami sudah seperti itu. Belum ada kebaikan di dalam diri kami. Belum ada kebaikan di dalam diri kalian semua sebelum kalian mempelajari, memahami, mendalami ilmu agama. Intinya apa? Kita disuruh ngaji sama Nabi. Kita disuruh belajar sama Rasul.
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kita berbuat baik maka sesungguhnya perbuatan baik itu bagi kita sendiri. Allah senang ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita, maka perbuatan baik saja yang akan kita lakukan. Berpikir yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berucap yang baik, maka akan menjadi kebiasaan kita, yaitu berbuat baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, pasti kita akan merasakannya. Seburuk apapun yang kita lakukan, pasti juga kita akan merasakannya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang bisa mengundang rahmat Allah turun kepada kita adalah menjadi orang yang sabar atas segala ujian yang Allah tetapkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bashshiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kami semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat, masih ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sangka ujian itu begitu berat, tapi percayalah hadirin yang dirahmati Allah, Allah sudah mengukur ujian kita sesuai dengan kesanggupan kita. Kita diminta hanya untuk bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Ketika kita sabar, turun rahmat Allah dan Allah sayang kepada kita. Tapi jangan lupa, sabar punya pengertian bukan diam diri. Sabar itu bukan pesimis, tapi sabar punya makna al-khuruj min masaqat. Berusaha, ada ikhtiar, ada upaya yang kita lakukan terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan pahala bagi orang yang sabar itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang memiliki kesabaran yang kelak di akhirat mendapatkan pahala bighairi hisab. Kalau kita haji dan umrah mabrur, Allah berikan ganjaran masuk surga jelas pahalanya. Kalau kita sholat berjamaah jelas pahalanya 27 derajat. Kalau kita membangun masjid jelas pahalanya Allah bangunkan rumah di surga. Tetapi bagi orang yang sabar pahalanya bighairi hisab, tidak terbatas yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita hadirkan sikap sabar atas setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Yang ketiga amalan yang bisa kita hadirkan untuk mengundang rahmat Allah turun kepada kita adalah kita rajin mendengar dan membaca ayat Al-Quran. Rajin mendengar dan membaca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'a al-Qur'an," apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan
la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Nawiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan rahmat Allah, yaitu dengan salat dan membaca Al-Quran. Makanya di rumah kita bukan hanya melihat mendengar yang kurang baik saja dari media yang kita miliki, mungkin yang gampang di genggaman kita, tapi yang terbaik adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lebih mantap lagi, kita bukan cuma sekedar mendengar, tapi kita bagian dari orang yang rajin membaca ayat Al-Quran, sehingga rumah kita tenang, sehingga rumah kita adem, bahagia. Karena kenapa? Disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa kita hadirkan selanjutnya yaitu untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita rajin sholat berjamaah di masjid. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita semua. Setiap kalian ingin masuk masjid, maka bacalah doa masuk masjid. Allahumma tahri abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagian pintu-pintu rahmatmu. Menggunakan kalimat abwab, banyak sekali pintu-pintu kebaikan, banyak sekali pintu-pintu rahmat Allah di. Makanya orang yang rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, dan dia membaca doa minta rahmat ketika memasuki masjid, Allah akan berikan rahmat kepadanya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hukuman singkat yang dapat kami sampaikan dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan setiap aktivitas kita yang kita lakukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati pun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dibangkitkan di akhirat mengharap Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah pula kita dimasukkan ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza